Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solihah solihah kelas 5 SD IPS Usman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, tolong dipersiapkan buku paket 5H dan alat tulisnya. Oke, untuk materi hari ini kita akan memasuki tema 5H, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3, 4, dan 6, muatan pembelajarannya PPKN. Ya, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, dapat mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan sikap yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha ekonomi. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan keanekaragaman permainan tradisional di Indonesia. Ya, silakan dibuka halaman 16 buku paket tematik 5H ya. Kita masuk ke bagian pertama, mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Ya, sebagaimana kita ketahui di Indonesia itu budayanya sangat beragam. Ya, banyak sekali yang harus kita perhatikan mengenai sosial budaya di Indonesia. Yang pertama adalah adat istiadat. Adat istiadat adalah segala perilaku budaya dan aturan yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat, ya. Dan ini ada konsekuensi atau akibatnya. Misalnya memperoleh sanksi sosial. Ya, jika tidak dijalankan adat istiadat tersebut, maka seseorang tersebut bisa dikenakan sanksi sosial atau berupa teguran atau hukuman ya yang bersifat sosial. Yang kedua, bahasa daerah. Nah, ini juga salah satu bentuk keragaman budaya. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat di suatu daerah ya. Dan Indonesia menempati urutan kedua bahasa daerah terbanyak di dunia ya. Sangat banyak ya. Dalam satu suku saja bisa sampai lebih dari 2 bahasa yang digunakan. Ada istilahnya bahasa yang digunakan untuk orang tua ya atau teman sebaya gitu, seperti itu. Yang ketiga, rumah adat. Rumah adat adalah rumah khas yang didiami oleh suku-suku tertentu di suatu daerah. Ini hampir tiap wilayah punya rumah adat. Yang keempat, ada pakaian daerah yang biasa digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Yang kelima adalah lagu daerah ya. Selain untuk komunikasi, bahasa juga digunakan sebagai syair ya. Lagu daerah memiliki makna beragam seperti rasa syukur, cerita rakyat, dan lain-lain. Yang keenam, tari tradisional ya. Tari tradisional merupakan tarian yang menampilkan ciri khas daerahnya serta memiliki makna dan simbol tertentu. Biasanya pada tarian ya digunakan simbol-simbol tertentu ya karena tarian tersebut memang mengandung suatu makna. Yang terakhir adalah alat musik ya. Alat musik ini dimainkan sebagai pengiring tari tradisional atau lagu daerah suatu suku. Nah, ini di antara keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia ya. Bayangkan kalau kita terdiri dari 33 provinsi ya, kemudian dalam satu provinsi atau satu pulau tersebut memiliki 7 suku, berarti ada 7 rumah adat, ada 7 pakaian daerah, ada 7 bahasa daerah, dan lain sebagainya. Ya, jika dikalikan benar kalau Indonesia bisa jadi menduduki dalam tingkat bahasa adalah terbanyak di dunia. Kita lanjut. Sikap yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha ekonomi. Ya, ini ada di halaman 24. Ada satu kisah ya tentang petani padi yang kemudian panen dan ingin menjualnya ke pasar. Tetapi dia tidak menjalankan kegiatan ini sendiri. Dia menggunakan jasa tetangganya untuk mengantarkan barangnya ke pasar. Ya, berarti di sini ada satu unsur kegiatan lagi, satu unsur usaha ya. Ada orang yang bekerja, kemudian berhasil, dan ada orang yang mendistribusikannya. Nah, di sana di halaman 24 tersebut namanya Pak Abdi ya. Pak Abdi ini seorang petani padi ya. Kemudian ada Mang Udin, orang yang tetangga Pak
Abdi yang membantu menjual panennya, hasil panennya ke pasar. Tempat Pak Abdi tinggal ini dekat dengan warga pesisir atau daerah pantai, dan warga pesisir ini adalah kegiatannya melaut ya, atau sebagai nelayan. Nelayan itu ada batas waktu bekerjanya. Jadi ketika musimnya hujan atau musim berangin, maka dia tidak bekerja, otomatis tidak mendapatkan penghasilan. Nah, di sini Pak Abdi membantu ya dengan ikhlas bahwa dia memberikan hasil panennya atau berasnya kepada warga pesisir untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika pembantu Mang Udin ketika pembantu Pak Hardi sakit, yaitu di sini Mang Udin, Pak Abdi tidak ada yang membantu untuk memasarkan hasil panennya ke pasar. Nah, di sini warga pesisir lah atau warga dekat pantai lah yang membantu, karena pernah dibantu ya, bahkan sering dalam keadaan sulit mereka selalu dibantu Pak Abdi dalam hal makanan. Dibantu, saling membantu. Ya, jadi semua urusan Pak Abdi tidak ada yang terbelengkalai, tidak ada yang tidak ada yang terlaksana dengan baik ya. Makanya dengan bantuan ini semua urusan Pak Abdi sukses hingga dijual ke pasar ya. Ini adalah sikap saling menghargai ya. Banyak hal yang kita dapat angkat dari kisah ini, kebaikan-kebaikan yang berputar ya, dari satu kebaikan-kebaikan yang lain. Sikap menghargai diantaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang satu, membayar dengan tarif ya, atau harga barang jasa yang ditawarkan. Yang kedua, menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan tugas kebersihan. Yang tiga, memberikan masukan berupa kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain ya. Jadi kalau kita membeli atau kita naik angkutan umum atau kita mendapatkan barang atau jasa yang kita inginkan, maka di sini tugas kita adalah membayar sesuai tarif ya. Kemudian dalam hal menjaga kebersihan seperti di pasar ya, sebenarnya itu bukan hal yang sulit bagi petugas kebersihan, tapi karena pribadi orang yang ada di tempat tersebut tidak melakukan kewajibannya dengan baik, akhirnya menjadi sesuatu yang sulit bagi pekerja kebersihan ya, misalnya buang sampah sembarangan, kemudian meninggalkan barang-barang berat yang ada di trotoar atau got ya, biasanya di pasar gitu kan, menumpuk menimbulkan aroma yang tidak sedap. Keragaman memberikan baik manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha ekonomi yang beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Kita jangan pernah menyepelekan satu pekerjaan orang lain apapun bentuknya, karena sesungguhnya apa yang mereka kerjakan adalah satu keterkaitan yang juga menjadi kebaikan untuk diri kita ya. Coba bayangkan kalau tidak ada orang yang bekerja sebagai petugas kebersihan ya, bagaimana kita bisa hidup dengan nyaman dengan aroma bau sampah, dengan sampah yang menggunung di depan rumah ya, apalagi itu terjadi di pasar, pasti tidak nyaman sekali ya. Jangan pernah menganggap remeh ya kan suatu usaha atau kegiatan ekonomi seseorang. Misalnya tukang sol sepatu ya, apakah setiap kalian mendapatkan sepatu atau sendal kalian yang rusak kalian langsung membelinya? Tentu tidak ya. Kita pasti ingin diperbaiki dengan disol saja, dan itu sangat-sangat memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi kita harus saling menghargai. Selanjutnya, keanekaragaman permainan tradisional Indonesia ya, sebagaimana adat istiadat yang sangat beragam, permainan juga otomatis sangat beragam. Nah, gambar-gambar yang Ibu tampilkan pasti di antara kalian ada yang mengetahui atau belum mengetahui. Ya, nggak apa-apa, karena memang permainan tradisional sekarang makin mengikis. Sudah diganti dengan smartphone, ya kan, permainan-permainan online, games-games online ya, yang tidak perlu menggunakan kumpulan teman-teman kita secara nyata. Ya, pertama itu misalnya petak umpet ya. Petak umpet, di sini ada beberapa orang berkumpul, kemudian nanti kita seperti ada yang jaga lah gitu. Kemudian dia mencari.
Kemudian yang kedua ada bentengan ya. Bentengan ini nanti ini banyak nih ya, kerjaannya lari sana sini kejar temannya yang kalah sampai akhirnya benteng lawan kita ambil. Kemudian ada ular tangga. Ular tangga ini ada lagunya ya, memang ya, nanti pada lagu berhenti tertentu ditangkaplah anak yang di bawah kurungan tangan. Kemudian ada apa nih yang keempat, yang ke kanan ya, bulia dari kiri ke kanan. Ke kanan atas itu kalau nggak salah do mikado ya. Jadi nanti pas yang terakhir itu ditepuk tangannya, nah yang kena kalah mundur. Kemudian diulang lagi lagunya. Kemudian yang tengah nih sebelah kiri ini namanya teprok gunung ya. Nanti ada batunya atau bite ya ibu nyebutnya. Kemudian kita harus melakukan sampai ke atas, sampai ke gunung ya. Nanti hingga mendapatkan bintang. Ada lagi galasin ya, atau gobak sodor ya. Ini juga jangan sampai kena. Kalau kena kalah semua, gantian jaga. Ada lagi kelereng ya, atau apa sih itu? Kalau kelereng itu gundu ya, gundu, zaman ibu sebutnya gundu. Kocok ya, atau kocok juga sama. Nah ini nanti disentil, kemudian ya nanti ada beberapa orang saling menyentil gundu milik kawannya, yang kena diambil gundunya, maka yang pulang tuh yang menang gundunya biasanya banyak ya. Kemudian yang ke-8 itu bola bekel ya, bolanya itu sangat lentur, kemudian ada bijinya, ada 6 ya, nanti ada kegiatan stepnya, ambil 1, ambil 2, ambil 6 sampai nanti ada pit, ada rah dan semuanya. Yang ke-10 ini congklak ya, congklak terdiri atas ada 12 lubang kiri kanan dan kita harus memutar. Nah, ini perlu strategi ya. Karena kalau nggak hafal strateginya suka kalah. Kalau di tempat yang kosong biji kita habis, berarti kita nggak bisa lanjut, ganti teman. Yang ke-11 ini main karet ya, main karet. Ya, nanti ada prosedurnya dari mulai lompat, kemudian diputar sampai merdeka. Kemudian ada gasing ya, main gasing. Nah, ini agak sulit nih. Tidak semua anak laki juga bisa ya, perempuan jarang yang main ini. Tapi seru. Yang terakhir ini pati lele ya. Jadi nanti ditumpuk kayu, bite bisa atau sendal bisa, kemudian diangkat itunya pakai kayu kemudian dilempar. Nah, ini baru sedikit ya dari semua keanekaragaman permainan tradisional Indonesia. Ini yang sebagian kecil yang mungkin ibu kalian juga atau bapak kalian juga pernah melakukannya. Baik, untuk latihan di sini ibu memberikan contoh nomor 1 ya, nama Pulau Sumatera, sukunya Aceh Batak, bahasa daerahnya apa? Maksud ibu gini, kalian tidak perlu saling sesuai. Misalnya ibu bikinnya sukunya Aceh sama Batak, bahasa Aceh apa, bahasa Batak apa, nggak perlu seperti itu ya. Jadi tetap saja kalian cari aja bahasa daerah yang ada di Pulau Sumatera ya. Ini kan ini banyak suku tuh, banyak banget ya, suku di Sumatera tuh banyak. Ada 5 kalau tidak salah. Nah, kalian cukup menyebutkan 2 saja dari tiap kolom ya, dikumpulkan paling terakhir Jumat jam 8 pagi. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu guru kalian sampaikan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.